saudara-saudara, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang clock multiplier, khususnya clock multiplier yang ada di dalam mikroprosesor atau CPU. Clock multiplier yang ada di dalam CPU atau di dalam mikroprosesor ini biasa disebut dengan nama CPU multiplier, bus ratio, atau core ratio. Baik clock multiplier, CPU multiplier, core ratio, atau bus ratio artinya sama saja. Apa sih sebenarnya clock multiplier ini? Kalau ditinjau dari sisi makna, multiply artinya menggandakan atau melipat gandakan atau mengalihkan. Sedangkan multiplier itu bermakna pengganda. Kalau clock multiplier artinya pengganda clock. Nah, clock multiplier ini ingat, dia berada di dalam mikroprosesor. Di dalamnya, jadi bukan di luar mikroprosesor. Karena dia berfungsi sebagai pengganda clock, maka tugasnya dia itu menggandakan clock yang berasal dari luar mikroprosesor menuju ke dalam mikroprosesor. Jadi pasokan clock itu yang akan digandakan sebagai berikut. Seperti kita ketahui bahwa mikroprosesor ini mendapat pasokan frekuensi atau clock tadi berasal dari motherboard. Clock atau pasokan frekuensi yang dari motherboard ini kemudian masuk ke dalam mikroprosesor atau CPU tadi. Ketika dia masuk ke dalam mikroprosesor ini, maka clock ini akan digandakan sekian kali lipat. Sehingga di sini mikroprosesor itu dapat berjalan dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada pasokan awalnya tadi. Itu sebabnya clock multiplier ini dinotasikan dengan tanda kali, misalkan 10 kali, 15 kali, atau 20 kali. Katakan kalau clock multiplier tersebut 10 kali, maknanya pasokan clock yang berasal dari motherboard itu ketika masuk ke dalam mikroprosesor, maka oleh mesin pengganda tadi frekuensi itu dinaikkan 10 kali lipat. Katakan kalau tadinya pasokannya hanyalah 100 MHz, kali ini akan menjadi 1000 MHz alias 1 giga. Sehingga di sini CPU atau mikroprosesor tadi memiliki kecepatan atau clock speed yang lebih tinggi daripada pasokannya tadi. Dalam dunia komputasi, dalam bahasan lingkup komputasi, clock multiplier ini menyatakan perbandingan atau rasio antara clock internal dengan clock eksternalnya. Clock internal itu adalah clock yang tadi sudah digandakan oleh mikroprosesor itu, dan ini merupakan clock speed dari mikroprosesor itu sendiri. Sedangkan clock eksternal itu adalah pasokan clock yang berasal dari luar tadi. Nah, disinilah sekali lagi saya katakan bahwa clock multiplier itu dinotasikan dengan tanda kali tadi. Jadi saya ulang, misalkan kalau dia clock multipliernya itu 10 kali, berarti setiap satu siklus clock akan digandakan menjadi 10 siklus clock. Tadi kalau seandainya pasokannya itu 100 MHz, maka akan digandakan menjadi 1000 MHz atau 1 giga. Nah, untuk membahas lebih jauh, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Seperti yang telah saudara-saudara ketahui bahwa sebuah komputer itu terdiri dari berbagai macam perangkat keras.
Seperti yang terlihat pada bagan ini, perangkat keras itu antara lain CPU yang dikenal dengan nama mikroprosesor, kemudian memori utama yang orang umum lebih banyak mengenalnya dengan nama RAM, kemudian chipset, not bright, dan soft bright, dan di sini ada kartu grafis dan lain-lainnya. Perangkat-perangkat keras ini berkomunikasi atau berhubungan satu dengan lainnya melalui jalur-jalur tertentu yang disebut dengan nama bus. Jadi boleh dikatakan bahwa perangkat-perangkat ini berkomunikasi satu dengan lainnya melalui sebuah sistem bus yang mereka gunakan bersama-sama. Perangkat-perangkat keras ini umumnya memiliki kecepatan kerja yang berbeda-beda. Untuk menyelesaikan kerja dengan kecepatan yang berbeda-beda ini, biasanya setiap perangkat keras ini menggunakan buffer atau cache internalnya ketika dia sedang berkomunikasi melalui sistem bus tadi. Nah, sekarang saya ambil CPU-nya atau mikroprosesornya dan gambarnya saya perbesar seperti terlihat pada gambar di sampingnya ini. Perhatikan baik-baik di sini bahwa mikroprosesor atau CPU ini mendapatkan pasokan clock dari luar. Tentu dalam kaitan ini dia mendapatkan pasokan dari motherboard. Pasokan dari luar ini disebut external clock atau clock eksternal, yang kemudian nanti akan kami sebut dengan nama clock dasar atau base clock yang disingkat dengan BCLK. Pasokan clock ini akan digandakan oleh pengganda clock, yaitu clock multiplier ini. Sebelumnya telah saya sebutkan, clock multiplier ini adalah pengganda clock misalnya 10 kali. Jika di sini akan digandakan 10 kali, maka pasokan clock ini akan digandakan 10 kali lipat. Sebagai contohnya, misalnya pasokan clock ini 100 MHz, maka dengan clock multiplier 10 kali ini, maka frekuensi atau clock tadi akan digandakan menjadi 1000 MHz alias 1 giga. Dengan demikian, frekuensi atau clock speed CPU atau mikroprosesor ini menjadi 1000 MHz atau 1 giga. Kecepatan mikroprosesor ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pasokan clock yang berasal dari luar tadi. Nah, di sini sirkuit dari pengganda clock ini yang bertugas untuk menggandakan pasokan clock dari luar ini disebut dengan nama PLL, yang merupakan kependekan dari phase lock loop. Jadi sekali lagi saya katakan di sini bahwa PLL ini adalah sirkuit pengganda frekuensi yang dari luar, jadi eksternal clock ini, yang nanti akan menggandakannya dan menjadi clock internal dari mikroprosesor tersebut. Inilah penjelasan tentang pentingnya clock multiplier dan fungsi dari clock multiplier. Jadi sebenarnya pengganda clock ini yang melaksanakan penggandaannya adalah sirkuit yang namanya PLL tadi. Pada sebuah mikroprosesor, clock multiplier itu ada dalam dua macam kondisi. Terdapat mikroprosesor tertentu yang clock multipliernya ini terkunci, dan memang oleh perusahaan produsen pembuat mikroprosesor tersebut memang dikunci. Mikroprosesor semacam ini disebut dengan nama mikroprosesor yang memiliki lock multiplier. Nah, jenis kedua dari mikroprosesor tersebut yaitu mikroprosesor yang disebut unlock multiplier. Dalam kondisi yang semacam ini, mikroprosesor tersebut clock multipliernya tidak dikunci. Itu sebabnya disebut unlock multiplier. Nah, mikroprosesor yang
clock multipliernya ini tidak dikunci, biasanya sengaja disediakan oleh produsen tersebut untuk para entusias komputer. Apa sih entusias komputer? Entusias komputer itu adalah para penggemar berat komputer. Contohnya di sini adalah para gamer, mereka yang suka overclocking, yaitu overclocker, dan lain-lainnya. Biasanya mikroprosesor yang unlock multiplier ini ditujukan untuk aktivitas tertentu, yaitu misalnya untuk aplikasi game-game berat atau aplikasi multimedia yang berat atau aplikasi grafis yang memiliki beban kerja berat. Itulah sebabnya mikroprosesor yang unlock multiplier ini benar-benar mahal harganya, bisa sampai 4 atau 5 kali lipat dari harga mikroprosesor normalnya. Saya berikan contoh di sini beberapa mikroprosesor baik produksi perusahaan Intel atau AMD yang diproduksi dalam keadaan unlock multiplier atau clock multipliernya ini tidak dikunci. Lihat daftar berikut ini. Produksi Intel, ada mikroprosesor yang disebut Pentium Extreme Edition 965. Ini merupakan mikroprosesor tipe lama ya. Dia memiliki clock speed atau clock rate atau frekuensinya 3733 MHz dengan multiplier 14 kali dan base clock 266 MHz. Kemudian jenis yang kedua juga masih produknya Intel ini ya, Core 2 Extreme QX9775. Ini memiliki frekuensi 3200 MHz dengan multiplier 8 kali dan base clock 400. Dan contoh yang berikutnya adalah mikroprosesor tipe baru, yaitu Core i7-9980X Gulfstone. Mikroprosesor ini memiliki kecepatan 3333 MHz dengan multiplier 25 kali dan base clock 133 MHz. Nah, sekarang saya berikan contoh mikroprosesor yang multipliernya tidak terkunci produksi dari AMD, antara lain Athlon 64X2 6400 Plus Black Edition. Dia memiliki frekuensi 3200 MHz dengan multiplier 16 kali dan base clock-nya 200 MHz. Contoh berikutnya masih produk dari AMD adalah Athlon 64FX74. Ini berkecepatan 3000 MHz dengan multiplier 15 kali dengan base clock 200 MHz. Dan contoh berikutnya tergolong mikroprosesor yang masih baru, yaitu Phenom X49850 Black Edition. Mikroprosesor ini berkecepatan 2500 MHz dengan multiplier 12,5 kali dan base clock 200 MHz. Nah, itulah tadi adalah contoh mikroprosesor yang unlock multiplier. Dan kesemuanya itu adalah tipe mikroprosesor yang memiliki kinerja sangat tinggi, cocok digunakan untuk game-game berat atau untuk aplikasi multimedia yang berat, misalnya untuk render film ya, atau aktivitas dengan beban kerja berat lainnya. Nah, sekarang perlu saudara-saudara ini ketahui bahwa mikroprosesor yang unlock multiplier ini sangat disukai oleh para overclocker. Karena apa? Mereka dengan mudah dapat mengoverclock mikroprosesor tersebut. Karena mikroprosesor yang unlock multiplier ini bisa dioverclock dengan beberapa cara. Yaitu yang pertama, dengan mengubah clock multipliernya.
Dan cara yang kedua, dengan meningkatkan base clock-nya atau clock dasar, atau tadi saya katakan bahwa itu adalah clock eksternalnya. Dan cara yang berikutnya, mengubah dua-duanya, baik itu multipliernya maupun base clock-nya. Kalau mikroprosesor tersebut itu tipe mikroprosesor yang lock multiplier, artinya multipliernya itu terkunci, maka overclocking itu hanya bisa dilakukan dengan satu cara saja, yaitu mengubah base clock-nya tadi. Karena apa? Clock multipliernya sudah dikunci dan tidak mungkin bisa diubah. Kalau menurut informasi yang pernah saya terima, dia itu hanya bisa diubah oleh para ahlinya, misalnya perusahaan itu sendiri atau orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan untuk itu. Baik itu kemampuan mengubah entah dengan cara apa atau dengan cara hacking, ya, tentunya seperti itu. Sekarang saya jelaskan perbedaan overclocking dengan cara mengubah clock multipliernya dan mengubah base clock-nya. Saya berikan contoh sekarang. Saya akan menggunakan mikroprosesor Core i5 Clockdale, mikroprosesor yang berkecepatan 3333 MHz dengan clock multiplier 25 kali dan menggunakan memori berkecepatan 1333 MHz dengan clock multiplier 10 kali. Base clock-nya adalah 133 MHz. Andai kan sekarang saya lakukan overclocking dengan cara mengubah clock multiplier dari core-nya, maka yang berubah hanyalah clock speed dari core itu sendiri. Dan memorinya tidak akan berubah kecepatannya. Berbeda halnya kalau saya melakukan pengubahan base clock-nya, saya tingkatkan dari 133 MHz menjadi 148 MHz. Apa yang terjadi? Clock speed dari mikroprosesor tersebut langsung naik, yaitu 148 MHz kali 25 kali, yang nilainya 3700 MHz. Demikian juga clock speed dari memorinya otomatis naik, yaitu 148 kali 10 kali menjadi 1480 MHz. Jadi di sini kalau Anda lakukan overclock, pengubahan multipliernya, maka hanya komponen yang diubah multipliernya itu saja yang berubah, yang lain tidak terpengaruh. Sedangkan apabila Anda lakukan overclocking dengan mengubah base clock-nya atau clock dasarnya atau clock internalnya seperti yang saya jelaskan tadi, dengan sendirinya semua komponen terpengaruhi. Semua komponen baik itu core mikroprosesor, GPU, memori, dan lain-lainnya, kecepatannya ikut meningkat. Nah, makanya kalau akan lakukan overclocking, perhatikan teknik overclocking itu sendiri. Nah, demikian sedikit penjelasan saya mengenai clock multiplier, dan pada sesi berikutnya akan kita bahas topik-topik lainnya seputar mikroprosesor.